Mau tahu pendapat para asatidz mengenai hukum-hukum Islam? Kita simak di Jamaah Bertanya, Ustadz menjawab. Kemudian, kalau ternyata akhirnya takdir Allah tiba, ya, ajal yang telah Allah tetapkan tiba, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, ya, nyawanya keluar dari tubuhnya, ya, akhirnya dia wafat, ya, meninggal dunia. Ya, meskipun ini tentu saja juga patut dipertegas nanti kalau bahasa sekarang mungkin butuh keterangan dokter atau butuh dipanggil dokter. Ya, apakah sudah wafat secara persis atau belum, khususnya misalnya kalau di rumah sakit itu ada tandanya, ada gejalanya. Kalau di rumah mungkin juga bisa memanggil orang yang berpengalaman atau orang-orang medis yang sudah mengetahui permasalahan seperti ini. Maka ketika sudah dipastikan orang tersebut wafat, bagaimana yang kita lakukan? Apa perlakuan yang hendaknya kita lakukan? Ya, pertama adalah pejamkan kedua matanya dan tutup mulutnya. Ya, ini tentu saja kaitannya nanti dengan mandor atau kondisi penampilan, ya. Sebab ini adalah juga orang yang patut dijaga kehormatannya. Ya, maaf kalau seandainya matanya terbelalak atau mulutnya terbuka, tentu saja tidak layak, ya, tidak layak, ya, tidak enak dilihat. Ya, maka upayakan untuk menutup matanya, ya, dipejamkan matanya. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW ketika Abu Salamah wafat, ya, nggak lama Rasul datang, lalu matanya dipejamkan. Ya, matanya dipejamkan. Kemudian dia mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ya, roh itu kalau dicabut itu mata ngelihat, diikuti oleh pandangan mata. Maka biasanya memang ya ini mungkin nanti butuh juga ya informasi dari orang-orang yang mungkin biasanya orang-orang medis yang sering melihat peristiwa ini. Ya, saya melihat pernah sekali juga itu. Orang yang meninggal dunia memang sempat matanya terbuka. Ya, jadi roh itu ketika keluar itu akan diikuti oleh mata. Ya, karena roh itu ya dia akan keluar dari mulai sedikit demi sedikit dari mulai ujung kaki terus, ya, ke atas sampai kerongkongan. Ya, makanya ada riwayat bahwa taubat seseorang itu ya, masih diterima selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Jadi dia dari bawah terus ke atas sampai keluar dari ubun-ubunnya. Ya, keluar saja begitu ya. Nah, ketika keluar itu mata mengikutinya dan akan terbuka. Ya, maka hendaknya ditutup. Ya, ada riwayat juga bahwa dianjurkan ketika menutup matanya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini bacaan yang juga disunahkan nanti ketika meletakkan jenazah di kubur, di liang lahat. Ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu juga disunahkan ketika kita memejamkan mata jenazah sesaat setelah dia wafat. Mulutnya juga kalau bisa ditutup, ya, khususnya kalau dia terbuka. Ya, kalau bisa ditutup langsung nggak apa-apa. Kalaupun memang masih terbuka juga, tidak bisa ditutup begitu saja, maka ambil kain yang lebar, yang layak, ya, untuk mengikatnya. Jadi dari kepala diikat ke bagian bagian rahang, agar mulutnya tidak terbuka. Ya, tentu saja agar tidak menimbulkan pemandangan yang tak layak. Ya, dan bisa juga menghindari masuknya serangga, ya, begitu ya. Itu juga hal yang hendaknya kita lakukan. Ya. Kemudian lemaskan juga persendiannya. Bisa jadi orang ketika sekarat, ya, kondisinya juga berat, tegang, ya, kaku. Nah, itu digerak-gerakkan tangannya, ya, agar nanti lemas kembali. Ya, agar nanti lemas kembali. Begitu ya, betisnya ditarik sebentar sedikit. Kalau memang tampak kaku, jari-jarinya juga ya kalau tampak misalnya tegang, ya, akibat tadi sakratul maut yang sangat berat,
ya maka juga hendaknya dilemaskan. Ini juga semua kaitannya dengan apa? Kaitannya untuk menjaga ya pemandangan, ya sebab nanti mungkin orang takziah melihat kalau pemandangannya tidak layak, ya biasanya manusia kan ngobrol sana sini, ngomong sana sini dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya hendaknya melepas bajunya, ya bukan hanya lepas bajunya ya, segala sesuatu yang menghias dirinya, perhiasannya atau apa yang dia pakai, jam tangan, baju dilepas semua, ya anting dan lain sebagainya, sepanjang tidak merusak tubuhnya. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin apa ya, dimasukkan ke dalam tubuhnya, ya kalau dia ambil nanti akan rusak, nggak perlu, ya tidak perlu. Gigi palsu? Nah termasuk gigi palsu apa? Bisa merusak nggak dan itu bermanfaat nggak? Gitu ya. Kalau merusak jangan. Ya, kalau merusak ya jangan. Ya, tapi kalau tidak merusak nggak apa-apa. Ya, kalau tidak merusak tidak apa-apa. Ya, cincin, kalung dan seterusnya. Ya, jadi itu dilucuti semua, ya, mulai diambil, ya, bajunya segala macam, ya. Kalau sulit bisa digunting, begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah melekat, ya ini la samahallah ya, mudah-mudahan kita terhindar. Ada mungkin orang yang terbakar sehingga bajunya nempel segala macam, ya. Ini berat ya. Kalau memang ketika dilepas dapat merusak tubuhnya, tidak mengapa dibiarkan. Tapi kalau masih mudah, ya maka lepas semua. Ya mungkin juga kalau orang sakit ada infusnya, ada apa, ada perban segala macam, ya semua dilepas, begitu ya. Kemudian letakkan dia di tempat yang agak tinggi, yang lebih tinggi, ya entah di ranjang, ya, atau kalau di lantai dikasih alas dulu, ya mungkin kasur, ya. Jadi jangan digeretakan aja di bawah begitu. Ya, artinya tetap jenazah ini adalah makhluk yang kita hormati. Jadi memang terkait dengan pengurusan jenazah ini, ya ada satu pemahaman yang harus kita pahami bahwa walau dia sudah tidak bernyawa, ya dia adalah hamba Allah yang tetap harus dihormati. Jadi manusia itu memang baik hidup atau mati tetap dihormati. Walau dia tidak bernyawa, maka nggak boleh menyakiti atau apa begitu orang yang sudah wafat, nggak boleh begitu ya. Maka kita letakkan dia, ya cari mungkin apakah kasur, ya apakah dipan, apakah apa, ya agak lebih tinggi dari biasanya. Ya jangan di lantai geletak begitu saja. Baik, kemudian ditutup seluruh tubuhnya, sudah diletakkan di atas kasur. Cari kain yang bersih, tutup semua tubuhnya sampai kepala. Ya, ini satu hal yang kadang-kadang di tengah masyarakat tubuhnya ditutup, mukanya dibuka. Nah, ini tidak layak ya. Itu memang mungkin di sebagian ajaran keyakinan begitu. Tapi dalam Islam tidak. Kalau dalam Islam jenazah itu ditutup semuanya. Kalau ada yang mau lihat tinggal dia buka, begitu ya. Nanti tutuplah kita. Jadi bukan untuk dibuka ya. Kalau sebagian orang, sebagian keyakinan memang ya mereka bahkan didandanin segala macam ya. Kemudian mukanya dibuka. Dalam Islam tidak. Semuanya ditutup. Ya, semuanya ditutup termasuk mukanya. Kalau dia mau lihat silahkan dibuka. Ya, jadi usahakan ya cari ya kain atau ini yang layak begitu ya, yang bagus, bukan yang kotor, bukan yang apa begitu. Ditempatkan di tempat yang agak tinggi lalu ditutup semuanya. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Lunasi hutang-hutangnya. Ini memang mungkin agak ribet ya. Karena orang sedang sibuk dan lain sebagainya. Tapi memang ini sesuatu yang juga harusnya kita pedulikan juga ya, sebab ada satu hadis yang cukup harus menjadi perhatian kita. Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdiyah. Ya, jiwa seorang mukmin itu nanti akan senantiasa bergantung, ya, terkatung-katung kalau bahasa kita ya, karena hutangnya sampai dia dilunasi. Nah, ini menjadi ingatan kita nih ya, untuk tidak main-main dengan hutang. Ya, maka heran kalau ada orang kok dengan hutang santai saja, padahal dia sudah bisa membayar.
Ya, ini juga pesan juga nih buat keluarga nih, ya, agar kalau suami punya hutang, paling enggak istri tahu. Istri punya hutang, suami tahu. Begitu ya. Agar apa? Ketika wafat, ya, paling enggak misalnya wafat suami, istrinya segera bayar. Oh, suami saya punya hutang sama si fulan, kemarin udah bilang ada catatannya. Nah, itu kan bagus. Ya, atau suami meninggal, istri meninggal, suami tahu istri saya punya hutang sama ini. Ya, segera dibayarkan, dibayarkan, agar jenazah, ya, itu selesai urusannya dan tadi tidak terkatung-katung. Nah, ini repot kalau suami punya utang nggak ngomong-ngomong, ya, karena biasanya begitu, sembunyi-sembunyi. Nah, ini repot. Ya, kalau udah berkeluarga sih bagusnya memang informasi transparan lah, terbuka, ya, apalagi soal hutang. Ya, apalagi soal hutang, begitu ya. Kalau perlu dicatat itu, apalagi hutang-hutang yang besar nih, hutang sampai di sini, agar enak, ya. Dan juga menghindari penipuan juga, ya. Kalau udah dikasih tahu kan nanti ada orang mengaku, itu punya hutang sama saya, suami saya nggak pernah ngomong, berarti belum tentu benar. Ya, bisa jadi, ya, kemarin ada informasi begitu, ya. Jadi ketika meninggal, ya dasar orang jahat, ya. Lalu dia kirim SMS. Punya hutang sekian, ya mungkin karena istri sangat ingin untuk dilunasi. Ternyata ketika ditelusuri, nggak benar, rupanya WA-nya di-hack atau gimana begitu, pakai nama orang tertentu. Nah, maka sekali lagi usahakan agar masalah hutang ini semasa hidup pun juga sudah jelas, ya. Ada satu riwayat yang juga mungkin pernah kita dengar bahwa Rasulullah SAW ketika dipanggil untuk mensolatkan jenazah, namun ketika tahu jenazah tersebut tidak belum atau masih punya hutang, maka dia bilang, kalian solatkan, kalau saya nggak solatkan, ini orang belum bayar hutangnya, ya, belum bayar hutangnya, sampai kemudian ada seseorang yang menjaminnya, saya menjaminnya, baru. Ya, ketika dia bilang menjaminnya, baru Rasulullah mau menyelatkan. Nah, ini sesuatu yang penting, ya, untuk kita perhatikan. Ya, memang kadang-kadang suasana sedih membuat kita tidak terlalu memikirkan hal tersebut, ya. Biasanya paling tidak dijaminkan, paling tidak siapa yang punya hutang segala macam, sampaikan nanti dibayar. Nah, ini sekali lagi memang harusnya menjadi peringatan kita semua, ya. Kalau bisa dan kalau mungkin tidak hutang, bagus. Kalau hutang, usahakan untuk hal-hal yang mendasar dan usahakan punya komitmen membayar. Ya, kalaupun memang qadarullah, ya, sebelum membayar atau melunasi Allah sudah ambil ajalnya, paling tidak tadi, ya, bagus kalau kita terbuka kepada orang-orang dekat kita sehingga data hutang kita ketahuan. Kemudian termasuk juga yang hendaknya dilakukan, ya, sesaat setelah wafat kita mengucapkan istirja. Istirja itu apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apakah kita melihat, kita mendengar, kita mengetahui ada berita kematian, sunnahnya adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu memang merupakan musibah, ya. Dan juga tentu saja menghadirkan sikap ridho atas ketetapan Allah Ta'ala. Ya, dan kemudian disunnahkan mengatakan atau mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, ini yang juga harusnya kita pahami, ya. Ada orang meninggal, walaupun mungkin semasa hidupnya kita ada urusan dengan dia, mungkin ada gesekan, tapi kalau sudah meninggal, usahakan ucapkan yang baik, doakan dan semacamnya. Ya, jangan kemudian malah diungkit-ungkit keburukannya dan lain sebagainya. Ya. Wallahu alam, lain halnya kalau misalnya orang yang meninggal itu, ya, gembong dari kejahatan, kezaliman, itu lain lagi. Ya, tapi kalau orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, ya, orang yang mungkin kita tahu, ya, secara umum namanya manusia, kalau salah pasti ada salah. Ya, tapi kalau orang meninggal dunia, maka yang paling layak kita lakukan atau kita baca adalah istirja dan ucapan-ucapan yang baik, ya, doa-doa yang baik untuk kebaikannya. Kemudian ada yang dilarang dalam hal ini, yaitu niyahah. Ya, niyahah. Apa niyahah itu?
Niyaha adalah ratapan kematian. Misalnya apa? Meraung-raung, teriak-teriak, histeris, memukul-mukul tubuh, merobek-robek baju, ya, atas musibah yang diterima, sudah kematian. Ya, jadi jangan sampai hal ini terjadi. Ya jelas, ya mungkin apalagi kalau orang tersebut sangat dekat. Biasanya juga untuk kematian yang tiba-tiba, yang cukup mendadak, tidak diperkirakan sama sekali, masih muda, mungkin kecelakaan kah, mungkin apa. Ya memang berat. Ya kita tidak memungkiri bahwa itu berat. Tapi seberat-beratnya musibah tersebut, ketika kita paham bahwa ini adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan, atau ini adalah ajaran Rasulullah SAW, maka hendaknya kita memilih ajaran Rasulullah. Dilarang teriak, dilarang histeris, dilarang merobek-robek baju, menampar-nampar pipi sebagai wujud dari kesedihan yang dialami. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, laisa minna min darbil hudud, atau man darabal hudud, ya, au min darbil hudud, ya, au syaqqil juyub, au da'a bidakwal jahiliyah. Ya, bukanlah golongan kami bukanlah golongan kami mukul-mukul pipi, ya, kemudian merobek baju, atau ya memanggil atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Entah dia bicara apa, apalagi kalau sampai menuduh Allah nggak adil, Allah jahat, Allah zalim. Nah itu nggak boleh, itu ya. Sesuatu yang harus dihindari. Ya kalaupun memang akhirnya terucap, entah sadar atau tidak, segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah. Perhatikan ucapan Rasulullah saat putranya Ibrahim meninggal. Bayangkan ya, tentu saja ditinggal anak yang masih kecil, ya mungkin bahkan lagi lucu-lucunya kalau bahasa sekarang. Ya, padahal juga Rasulullah putranya sudah meninggal, lalu ditinggal lagi. Ya, Ibrahim adalah putra Rasulullah dari Maria al-Qibtiyah. Meninggal dunia, maka apa kata Rasulullah? Innal aina tadma. Ya, mata menangis. Wal qalba yahzan, hati sedih. Ya, lihat bagaimana ucapan Rasulullah. Wala naqulu illa ma yarda rabbana, ma yurdi rabbana. Ya. Kami tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali apa yang membuat ridha Tuhan kami. Ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh perpisahan kita wahai Ibrahim, atau berpisahnya kami dengan engkau wahai Ibrahim, la mahzunun, ya, sungguh itu mengundang kesedihan. Jadi seberapapun sedihnya kita, ya jangan sampai membuat kita kemudian melakukan apa yang dikenal dengan niyaha, ya, yaitu meratap. Kemudian ada lagi satu perkara yang terkait dengan masalah ini, yaitu disebut an-na'yu, mengumumkan berita kematian. Ya, mengumumkan berita kematian. Ya. Soal berita kematian ini memang ada dua riwayat. Yang satu riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah melarang bagi kita untuk memberitakan kematian. Ya, jadi Rasulullah melarang memberitakan kematian. Ada riwayat begitu. Nah, tapi para ulama mengatakan apa? Yang dilarang itu adalah memberitakan kematian yang diiringi dengan perasaan sombong, atau memang tujuannya ingin sombong bahwa dia orang besar. Jadi dahulu itu kalau ada yang meninggal, tokoh siapa begitu ya, orang kaya, maka diutus beberapa orang ke berbagai penjuru pelosok begitu ya. Si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal, sekedar untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini orang besar. Ini orang hebat, ini orang apa begitu. Begitu ya. Sekedar itu. Nah, itu tidak dilarang. Itu yang dilarang, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau mengumumkan berita kematian agar orang-orang yang tidak tahu ikut menyolatkan, ikut mendoakan, begitu ya, atau ikut ya berbelasungkawa dan seterusnya, apalagi dia mungkin orang yang berjasa, orang yang soleh, para ulama, ya, itu tidak mengapa, itu dibolehkan, itu tidak termasuk larangan. Ya, bisa jadi setelah kita tahu si fulan meninggal, kita ikut mensolatkannya. Paling tidak kita ikut mendoakannya. Begitu ya. Paling tidak kita ikut mendoakannya. Ya. Dan ini memang ada riwayatnya. Rasulullah SAW ya, ketika Raja Najasyi ya di Habasyah wafat, ya,
Maka Rasulullah umumkan pada para sahabat. Ya. Telah wafat Raja Najasyi, dan kemudian bahkan Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat, ya, sholat gaib, karena dia di Habasyah. Ya. Sholat gaib untuk Raja Najasyi. Jadi kalau memang ditanya apa landasannya sholat gaib, salah satunya adalah sholat yang Rasulullah lakukan kepada Raja Najasyi. Bahkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegur para sahabat yang tidak memberitahunya tentang siapa? Kematian seseorang yang dia kenal. Ya, jadi memang ada dikenal seseorang yang Rasulullah sering lihat suka menyapu di Masjid Nabawi. Ya, dia suka nyapu, membersihkan masjid lah ya, kalau bahasa kita sekarang. Ya. Rasulullah melakukan suatu perjalanan dan kembali. Ketika dia kembali, entah mungkin dalam suatu waktu yang lama, ketika dia kembali, dia tidak lihat lagi nih orang yang kemarin-kemarin suka menyapu masjid. Itu tidak disebut namanya. Ya, berarti menunjukkan bagaimana kadang sahabat tidak dikenal namanya, tapi atharnya ada. Ya, ini kok kemana nih orang nggak kelihatan lagi? Ditanya kepada sahabat yang lain, itu kemana si fulan? Ya, nggak pernah kelihatan lagi nyapu masjid. Maka mereka memberitahukan kepada Rasulullah bahwa orang itu wafat. Ya. Dan mereka nggak beritahu Rasulullah, bisa jadi mereka anggap ini kan ya orang kecil atau apa. Ya, maka Rasulullah katakan, kenapa kalian nggak memberitahukan saya? Ya, tunjukkan di mana kuburnya. Rasul datangi kuburnya dan Rasulullah sholat lagi-lagi. Ya, sholat gaib ya. Bahkan sholatnya di kubur. Ya, kalau ada yang mengatakan atau bertanya, boleh nggak sholat jenazah di kubur dan sudah dikubur, boleh. Sebagaimana yang Rasul lakukan pada orang tersebut. Nah, itu juga menggambarkan bahwa memberitahukan kematian, apalagi si fulan kenal ya tentang ini, maka ketika dia meninggal kasih tahu ya, itu teman kamu atau satu alumni sama kamu meninggal. Nah, itu kan orang yang akan diberitahu merasa senang. Ya, tapi kalau dia nggak diberitahu, padahal temennya tahu ya bahwa si fulan meninggal, orang itu dekat dengan dia, ya mestinya orang akan marah. Kenapa kok saya nggak dikasih tahu? Si fulan meninggal dan engkau tahu bahwa dia dekat sama saya. Ya, ini permasalahan mengumumkan berita kematian secara umum dibolehkan. Ya, kalaupun ada riwayat yang melarangnya, itu mengumumkan berita kematian dengan penuh kesombongan, ya, dengan membangga-banggakan diri, ya, tentang orang yang mati tersebut. Itu yang tentu tidak dibolehkan. Dan saya kira secara umum ya praktek di tengah masyarakat, walaupun kadang-kadang ada yang di masjid segala macam, ya tidak mengapa, itu bukan termasuk bagian yang dilarang.